Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Alvin Mayubi, kelas 8 ini nomor 9. Saya ingin membacakan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Pembahasan sikap spiritual dan sikap sosial dilaksanakan secara tidak langsung menggunakan keteladanan, ekonomi, pendidikan, dan proses pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan. Guru mengembangkan sikap spiritual dan sikap sosial dengan memperhatikan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi peserta didik. Evaluasi terhadap sikap spiritual dan sikap sosial dilaksanakan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan berfungsi sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan sebagai berikut. Kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan oleh guru sebagai berikut. 1. Siswa duduk dengan tertib dan tenang. Ucapkan salam atau selamat pagi kepada guru. 2. Sebelum melakukan pembelajaran, sebaiknya seluruh siswa dan guru berdoa atau bersalaman. 3. Guru memastikan bahwa semua siswa dalam keadaan sehat dan penyakit kronis lainnya harus diperlakukan secara khusus. Tanyakan kondisi kesehatan siswa secara umum. Sampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Kegiatan inti yang harus dilakukan oleh guru antara lain. 1. Setelah mendapatkan penjelasan dari guru, siswa secara berkelompok melakukan diskusi kelompok yang membahas tentang materi perkembangan tubuh remaja. 2. Pada saat siswa melakukan diskusi, guru dapat mengawasi dan memperbaiki jawaban-jawaban yang diutarakan oleh siswa. 3. Dalam memahami materi pembelajaran perkembangan tubuh remaja, setiap siswa diilustrasikan untuk aktif dalam mengambil peran dalam diskusi kelompok tersebut. 4. Diskusi kelompok. Semua siswa diperbolehkan mengajukan permasalahan atau pertanyaan yang mengutarakan pernyataan. Terdapat pernyataan dan permasalahan yang dilontarkan oleh teman yang lain. 5. Siswa diperbolehkan membawa dan menggunakan alat peraga dalam mengajukan pengutarakan pendapat. 6. Selama proses pembelajaran, perilaku siswa harus diamati serta siswa diminta untuk mengamati dan berikan perbaikan terhadap penyimpanan perilaku siswa dengan cara yang santun. Kegiatan penutup pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru antara lain. 1. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang telah diberikan. 2. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, sebaiknya seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. 3. Metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran perkembangan tubuh remaja, guru dapat memilih metode yang paling tepat. Metode yang dapat digunakan antara lain. 1. Ceramah. 2. Diskusi. 3. Penugasan. Media dan alat pembelajaran. Media. 1. Gambar atau poster tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. 2. Video pembelajaran tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. B. Alat makan bahan. 1. Ruang. 2. Laptop. 3. Poster. 4. Video pembelajaran. 5. Panduan pembelajaran siswa. Aktivitas pembelajaran. Hubungan antara makanan dan kesehatan. Guna makanan. Tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Oleh sebab itu, untuk dapat melangsungkan hidupnya, manusia mutlak merupakan makanan. Zat yang diperlukan oleh tubuh dalam berasal dari makanan itu tersebut zat makanan atau zat gizi. 6 macam zat gizi makanan antara lain berikut ini. 1. Hidrat, arang atau karbohidrat. 2. Lemak. 3. Protein.
4 mineral, 5 vitamin, 6 air. Tubuh memperoleh zat gizi dalam bentuk makanan, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun dari hewan. Kebutuhan tubuh akan zat gizi tidak dapat dipenuhi hanya dengan satu atau dua macam bahan makanan saja, karena pada umumnya tidak ada satu bahan makanan pun yang mengandung zat gizi secara lengkap. Tiap-tiap bahan makanan mengandung zat gizi yang berlainan baik dari jumlah maupun macamnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat gizi, kita harus makan sebagian macam bahan makanan setiap hari. Dalam hal ini, variasi makanan sangat mengenai peranan penting. Makin beraneka ragam bahan makanan yang dimakan, makin sehat pula. Peran penting sehat pula tubuh kita. Selain 6 macam zat gizi tersebut, manusia memperlakukan pola oksigen. Zat ini diperbolehkan pada waktu bernapas. Dilihat dari sudut ilmu zat gizi, makanan mempunyai 3 kegunaan antara lain sebagai berikut. Membangun dan memelihara tubuh. Pertumbuhan manusia terdiri sejak dalam kandungan sampai dengan masa remaja. Pada saat itu terjadi perbentukan sel-sel baru secara besar-besaran pada usia di bawah 5 tahun. Pada saat inilah terjadi pertumbuhan yang paling cepat. Pembentukan sel-sel baru tersebut diperlukan untuk membangun bagian-bagian tubuh, misalnya otot, tulang, darah, dan otak, dan organ-organ tubuh lainnya. B. Memberi tenaga kepada tubuh. Manusia hidup harus dapat bergerak. Gerakan dapat berupa gerakan yang nyata seperti belajar, mengangkat benda, makanan, minuman, dan lainnya. Gerakan yang nyata ini disebut pula gerakan sadar. Selain gerakan sadar, ada pula gerakan-gerakan yang tidak nyata tetapi harus dilakukan secara terus-menerus walaupun dalam keadaan tidak sadar. Misalnya pada waktu tidur. Gerakan tidak sadar antara lain gerakan jantung untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, gerakan paru-paru untuk bernapas, gerakan usus untuk mencernakan makanan. C. Mengatur proses faili tubuh. Agar tubuh dapat berfungsi dengan baik, berbagai fungsi faali dalam tubuh harus diatur dan dikarbonisasi, misalnya proses pengaturan suhu tubuh agar tetap normal, proses pembekuan darah bila terjadi pendarahan, mengatur keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, pembentukan zat pelindung guna menjaga tubuh dari serangan penyakit atau zat yang membahayakan. Zat gizi yang diperlukan untuk mengatur proses faili tersebut disebut zat pelindung, yaitu protein, mineral, vitamin, dan air. Pengaruh gizi terdapat kesehatan. Manusia sehat memiliki tubuh yang dapat berfungsi dengan baik dan dalam jaringan tubuhnya, di samping cadangan zat gizi yang cukup untuk mempertahankan kesehatannya. Cadangan zat gizi akan dipergunakan apabila kebutuhan tubuh akan zat gizi sehari-hari dipenuhi. Sebaiknya bila konsumsi zat gizi berlebihan, maka kelebihan tersebut akan ditimbun dalam jaringan-jaringan tubuh dalam batas tertentu. Apabila jaringan tubuh telah terlalu jenuh akan zat gizi,
maka kelebihan zat gizi tersebut tidak dapat ditampung dan akan mengganggu proses dalam tubuh. Kekurangan maupun kelebihan zat gizi akan dapat menyebabkan kelainan-kelainan keadaan semacam ini disebut zat gizi salah. Sebaiknya berupa zat gizi kurang maupun gizi lebih, sedangkan gizi baik terletak di antara keduanya. Perubahan dalam tubuh akibat gizi salah. 1. Pengurangan cadangan. 2. Pengubahan biokimiawi. 3. Pengubahan fungsi. 4. Perubahan anonik. B. Pengaruh gizi terdapat daya kerja, daya tahan, pertumbuhan jasmani dan mental. 1. Pengaruh terdapat daya kerja. Pengaruh terdapat daya tahan. Pengaruh terdapat pertumbuhan jasmani dan mineral.